Aku menyambutkan firman Tuhan sampai di sini. Ini tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini kepada Ibu Pendeta Rosa Rina Mamahit SPA, kepadanya dipersilakan. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Namun sebelumnya kami mohon Engkau mengampuni kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami manusia yang masih gagal, kami masih jatuh, kami butuh anugerah-Mu, dan kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di kayu salib mengampuni kami dari segala pelanggaran kami dan melayakkan kami untuk menjalin relasi dengan Engkau sendiri. Saat ini kami akan merenungkan firman. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam hati, pikiran, seluruh keberadaan kami melalui karya Roh Kudus, membuat kami memahami kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya. Segala bentuk manifestasi kuasa roh jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha untuk mencuri benih kebenaran firman Tuhan dari pemahaman kami, kami satukan hati, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang Kudus bekerja di tempat ini atas masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, demi juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari saat ini kita sama-sama buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal. Bagaimana tema kita hari ini? Amsalnya yang ke-23. Amsal 23, kita akan membaca beberapa ayat yang ada dalam pasal ini. Amsal 23. Saudara-saudara, kalau kita melihat tema di depan, Amsal 23 ayat 18 dengan tema masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 kita akan mulai baca dari ayat 17 bagian B, lalu kita lanjut ke ayat tema ayat 18. Amsal 23 saya akan baca mulai ayat 17b dan ayat 18. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, masa depan bisa ada, harapan tidak akan hilang hanya melalui satu fondasi, yaitu takut akan Tuhan. Benar. Karena takut akan Tuhan, maka kita punya masa depan. Karena takut akan Tuhan, maka kita punya harapan. Saudara-saudara, kalau kita melihat Amsal 23 ayatnya yang ke-17 bagian B ini, Kirat Yahweh kal hayon, takutlah akan Tuhan senantiasa, fear of Yahweh all the day. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, karena perjanjian lama, kitab Amsal ada di perjanjian lama, dan perjanjian lama ini ditulis
bahasa Ibrani. Walaupun sebagian dalam penulisan juga ada bahasa Aram. Tapi dalam Amsal 23 ayat 17 ini dan 18 menggunakan bahasa Ibrani. Di mana kata takut akan Tuhan. Yirat Yahweh. Baik yirat Yahweh. Ini bicara bukan seperti rasa takut kepada gelap. Ada orang-orang yang takut gelap. Jadi kalau mau tidur tidak boleh penuh lampu. Harus pasang lampu karena dia takut gelap. Ada lagi orang-orang saudara-saudara yang takut hantu. Wah, waktu lihat hantu, itu ada bayangan apa di sana, takut lari. Ada lagi orang-orang saudara takut akan binatang-binatang tertentu. Ada satu pemuda tinggi, besar, tapi ternyata dia paling takut lihat apa? Cicak. Saudara, ada orang takut lihat kecoa. Ini pemuda badan tinggi besar. Kalau dia lihat cicak sudah jalan ini dia mau lari itu. Badan cicak dengan dia punya badan masih dia punya badan lebih besar. Tapi saudara-saudara, takut akan Tuhan tidak sama dengan takut-takut yang kita bahas tadi. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut akan hantu. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut ketinggian. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut pada hal-hal yang mengerikan. Lalu apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apa sebetulnya yang dimaksud dengan yirat Yahweh? Saudara-saudara, takut akan Tuhan bicara tentang bagaimana seseorang menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang paling penting, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang paling utama, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak yang ia pegang seumur hidup. Inilah saudara yang dimaksud dengan yirat Yahweh. Takutlah akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan ini firman Tuhan katakan senantiasa. Ketika kita menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, bukan hanya waktu sedang ibadah saja. Menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling penting, bukan hanya ketika sedang dalam perkumpulan komunitas tertentu, ketika sedang pelayanan, sedang ibadah, sedang di gereja. Bukan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa? Senantiasa. Apa artinya senantiasa? Senantiasa itu artinya selalu, setiap waktu, tidak ada kata berhenti. Kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan ketika kita sedang browsing internet. Kita takut akan Tuhan ketika kita sedang kerjakan tugas kuliah. Kita takut akan Tuhan ketika kita harus lakukan kewajiban-kewajiban sebagai anggota IPA Pandode. Kita sedang menunjukkan rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan ketika kita harus mendukung program-program IPA Pandode sebagai anggota senior bahkan junior yang nanti akan diterima. Saudara-saudara, takut akan Tuhan bicara tentang seluruh aspek hidup kita. Ketika kita sedang menjalin relasi dengan teman, ketika kita sedang berelasi dengan dosen, ketika kita sedang berelasi dengan pemerintah kabupaten, ketika kita sedang berelasi dengan senioritas, junioritas, disitulah takut akan Tuhan sangat penting. Bahkan ketika kita berurusan dengan kepercayaan yang Allah berikan dalam hal keuangan, saudara mungkin nanti dalam organisasi bisa dipercayakan menjadi bendahara. Bagaimana ketika kita jadi bendahara dipercayakan keuangan organisasi, kita tidak pakai untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Kita jaga kepercayaan yang diberikan oleh organisasi. Saudara-saudara, takut akan Tuhan bahkan juga menyangkut tentang kita
menginginkan sesuatu. Takut akan Tuhan ketika kita ada dalam keadaan yang sulit sekali. Ada seorang bapak, saudara, dia ini punya 2 orang anak. Bapak ini kerja sebagai seorang kontraktor yang cukup berhasil di sebuah kota besar. Oh, saudara tahu kalau ini bapak ini dapat proyek, nilainya bukan 1, 2, 3 juta, bukan. Nilainya itu bukan puluhan juta, bukan. Satu proyek itu minimal ratusan juta. Wah, besar. Keuntungan yang dia terima dari proyek itu bisa jutaan rupiah kalau proyeknya ratusan juta. Bahkan pernah juga dia dipercayakan menangani proyek-proyek sampai miliar. Karena keadaan finansial yang baik, maka bapak ini menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bergengsi. Sekolah yang kalau tiap bulan itu saudara dia punya uang sekolah, bayarnya juga juta. Mahal. Tapi satu kali terjadi krisis ekonomi. Wah, kolaps. Keadaan keuangan kolaps, proyek-proyek terhenti. Bapak ini tidak lagi dapat proyek. Uang tabungan lama-lama mulai habis. Ambil bayar uang sekolah, ambil lagi tabungan, bayar untuk makan hari-hari, ambil lagi tabungan, bayar kebutuhan ini dan itu. Mulai menipis, bahkan sudah bisa dibilang habis. Dalam keadaan seperti ini, saudara, bapak ini bersama keluarga itu takut Tuhan. Unsur hayati buka kurun, biotik tutup kurun, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Yang kedua, disingkat menjadi Hikmah Pemuda di Manado, Sulawesi Utara tahun 2022. Moto berkumpul untuk mengembangkan solidaritas. Alamat Sekretariat Bagian Jalan Teluk Payung, Kelurahan Kelak, Kecamatan Malalayan, Kota Manado, lingkungan 1, nomor telepon 08 sekian. Surat keputusan nomor 1 garing SK garing BP garing Itma Pandore garing Manado Strep Sulut garing 10 garing 2022 tentang penerimaan dan pengangkatan anggota baru tahun 2022 Badan Pengurus Itma Pandore secara organisatoris Ikatan Pelajar dan Mahasiswi Kabupaten Paniai, Nabire, Dogiai, dan Deyai disingkat menjadi Itma Pandore. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswi Kabupaten Paniai, Nabire, Dogiai, dan Deyai, Sulawesi Utara setelah menimbang 1. Bahwa pelajar dan mahasiswi Paniai, Nabire, Dogiai, dan Deyai perlu mendapatkan perannya sebagai salah satu wadah yang membimbing kekeluargaan antar sesama kami. 2. Bahwa menumbuh kembangkan tali persaudaraan antara anggota Itma Pandore. 3. Bahwa perlu melakukan hubungan koordinasi dan komunikasi antar sesama kita. Memperhatikan 1. Hasil kesepakatan bersama pada pertemuan perdana di Asrama Dogiai, Manado tahun 2022. 2. Usul dan saran senioritas seluruh anggota Itma Pandore. Mengingat
1. AD ART IPMA Pandode Solo. 2. Usul dan saran dari anggota IPMA Pandode. 3. Surat keputusan dan ketetapan organisasi. Memutuskan, menetapkan 1. Penerimaan dan pengangkatan anggota baru IPMA Pandode tahun 2022. 2. Seluruh anggota yang telah diterima secara organisatoris. 3. Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagai mestinya. Ditetapkan di pemohon pada hari tanggal 22 Oktober 2022 pada pukul 21.23. Sekarang 4. pada pukul 21:23 penerimaan dan pengangkatan anggota baru tahun 2022. Badan Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Paniai, Nabire, Dogiai, dan Deyai di Manado, Sulawesi Utara tahun 2022. Wakil Ketua sedang bertanda Yonas Kano. Wakil Sekretaris sedang bertanda Yulekson Vigano. Dengan ini, rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya terima anggota baru secara resmi. Ambil bagian. Jenderal dengan jinjering bisa maju ke depan. Siap, senior. Cepat. Baik, waktu semalam. Kami minta tunda lagi, Bar. Kita untuk bersyukur. Jendela dengan pintu.
sekretaris. Cepat. Baik. Saya langsung saja. Saya sebagai panitia penerimaan anggota baru PPRD tahun 2022. Saya sebagai panitia atas nama Kepala Sogi beserta Sekretaris Freddy Kali kami memberikan SK ini dan sertifikat sementara sebagai secara simbolis untuk sertifikat aslinya dengan beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa bulan kami akan buat. Dan untuk ini kami akan berikan sertifikat sementara. Terima kasih. Pegang mau foto dokumentasi. Sombong sekali. Satu saja itu, dua kasih robot baru. Sama-sama. Nanti kasihkan kepada teman-teman yang ada bahwa ini panitia sudah memberikan sertifikat sementara. Untuk sertifikat yang jadi tunggu beberapa hari ke depan kami akan buat panitia. Terima kasih. Sampai jumpa. 3, 2, 1. Oke, baik. Selamat malam kita semuanya. Kita di sini sudah mendapatkan sertifikat sementara. Nanti yang asli dari panitia, orang bilang nanti tunggu beberapa hari ke depan. Bagaimana, teman-teman? Tangan. Untuk waktu yang selanjutnya kami akan kembalikan kepada pengurus. Oke, baik. Sebelum serahkan kepada pembina, pengarah, kami badan pengurus juga perlu sampaikan bahwa anggota baru selamat bergabung dan selamat semangat dalam kegiatan apapun dari organisasi Pandoda. Salam! Ya, kami langsung serahkan karena jika kita hanya ikut-ikutan tanpa memahami bagaimana organisasi atau apa itu organisasi, sama saja. Meskipun kita ikut, kalau tidak memahami berarti itu sama saja. Jadi kita ikut harus memahami dan mengerti apa itu organisasi. Oleh karena itu, yang sebagai terakhir, selamat kepada anggota baru yang sudah disahkan secara organisatoris. Selamat bergabung dan selamat malam untuk kita semua. Mungkin itu dari kami, untuk selanjutnya dikembalikan kepada pengurus. Terima kasih.